teman-teman, kembali lagi bersama saya, Tule. Kita akan membahas mengenai teks prosedur di materi kelas 11. Karena teks ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita. Salah satu contohnya yaitu menggunakan telepon genggam ini. Nah, telepon genggam ini pada awal saya membelinya, saya belum tahu cara mengoperasikannya. Namun dalam buku kecil ini memuat langkah-langkah untuk mengoperasikan telepon genggam ini, sehingga saya mengetahuinya dan saya mengikuti setiap langkah yang terkandung dalam buku ini, sehingga saya dapat mengoperasikan telepon ini dengan baik dan benar dan tidak merusak telepon ini tentunya. Nah, disinilah teman-teman kita akan membahas mengenai teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi paparan tentang langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Tujuannya itu menjelaskan atau memberikan cara-cara untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Kemudian, apa manfaat dari teks prosedur? Manfaatnya bagi kita adalah kita dapat mengetahui cara menggunakan sesuatu, cara mengerjakan sesuatu, cara membuat sesuatu. Seperti dalam telepon ini atau alat komunikasi yang satu ini, kita dapat mengetahui cara mengoperasikannya, dari menghidupkannya sampai mematikannya dengan baik dan benar. Sehingga telepon genggam ini dapat kita gunakan secara lama ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri yang pertama itu berisi langkah-langkah, seperti langkah-langkah dari awal sampai akhir untuk mengerjakan atau menggunakan sesuatu itu. Kemudian yang kedua itu bersifat informatif. Informatif di sini itu memberikan suatu informasi kepada kita tentang apa yang akan kita lakukan atau kita buat atau kita kerjakan, seperti itu. Kemudian di sini juga dalam teks prosedur itu tentunya dijelaskan secara rinci dari awal sampai akhir, itu terdapat tahapan-tahapan yang sangat rinci. Kemudian tentunya juga teks prosedur ini bersifat objektif. Objektif di sini memang semuanya itu dapat dilakukan dan sudah terbukti dapat membantu kita. Kemudian teks prosedur ini juga menggunakan syarat atau pilihan. Syarat di sini pastinya syaratnya logis sehingga dapat kita ikuti dalam mengerjakan atau menggunakan sesuatu. Dan yang terakhir, kalimatnya juga jelas, logis, dan singkat sehingga kita dapat mengerti karena tidak ada pengulangan, dan kalimatnya singkat dan padat sehingga kita dapat mengerti, mengikuti untuk mengerjakan sesuatu. Nah, adapun urutan dalam pembuatan teks prosedur terdiri dari 3, yakni yang pertama itu dari hal yang penting ke tidak penting, seperti melakukan prosedur melakukan perjalanan. Yang kedua dari umum ke khusus, seperti pemesanan hotel atau pemesanan penginapan ya lebih tepatnya. Kemudian ada juga dari tahap awal sampai tahap akhir, seperti pembuatan tenda, seperti itu, prosedur pembuatan tenda. Kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan teks prosedur. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu topik prosedur kita. Kemudian yang kedua, kita harus mencari informasi untuk membuat teks prosedur kita dari media cetak, elektronik maupun wawancara secara langsung. Kemudian ada juga yang ketiga, kita mengembangkan informasi-informasi tersebut ke dalam langkah-langkah yang memiliki satu kesatuan. Kemudian yang terakhir, kita menjadikan teks prosedur yang utuh. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunannya. Misalnya kalimat-kalimat yang kita gunakan itu harus sesuai dengan karakteristik dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua, instruksi-instruksi kita tersebut harus kita pastikan dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, bahasa yang kita gunakan dalam teks prosedur tersebut harus kita sesuaikan dengan calon pembaca. Kemudian yang keempat, pastinya sistematis dan lebih teratur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian di sini akan saya identifikasikan struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu adalah tujuan dan yang kedua adalah langkah-langkah. Tujuan di sini adalah hasil akhir yang ingin dicapai dalam teks prosedur tersebut. Kemudian langkah-langkah ini adalah cara-cara atau urutan-urutan untuk mencapai hasil akhir tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian adapun unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama ada penanda wacana. Penanda wacana ini berisi pernyataan yang akan melanjutkan pernyataan berikutnya, seperti pertama, lalu, selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan pronomina. Pronomina atau kata ganti. Kata ganti di sini contohnya nya, ia, mereka, kita, seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, ada juga menggunakan konjungsi yang terdiri dari dua konjungsi dalam teks prosedur. Yang pertama, konjungsi syarat yang berisi contohnya jika, jikalau, seandainya. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal yang berisi urutan waktu seperti setelah itu, selanjutnya, seperti itu, untuk menghubungkan dari teks prosedur tahapan pertama dan tahapan kedua. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir dalam teks prosedur itu mengandung kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif. Yang pertama dari kalimat imperatif. Kalimat imperatif atau kalimat perintah, nah disinilah berfungsi untuk memberikan penjelasan dalam teks prosedur tersebut, apakah itu harus kita lakukan dan apa yang dilarang dalam teks prosedur tersebut. Kemudian kalimat deklaratif yang berisi pernyataan yang memuat informasi-informasi untuk mengerjakan sesuatu itu dengan baik dalam teks prosedur. Kemudian yang terakhir, mengandung kalimat integratif atau kalimat tanya yang berisi pertanyaan. Nah, dari sinilah, dari teks prosedur tersebut kita dapat meminta informasi-informasi yang terkandung dalam teks prosedur tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan penjelasan ini kita jadi mengetahui teks prosedur, karena seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita dan kita dapat membedakan ini adalah teks prosedur dan ini adalah bukan teks prosedur. Karena kita tahu, sekali lagi saya tekankan bahwa teks prosedur itu adalah jenis teks yang memuat langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu dan membantu kita untuk mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.